Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, merdeka. Masih dalam suasana kemerdekaan Sabtu minggu lalu, kita merayakan bersama-sama hari kemerdekaan sebagai rasa syukur kita yang patut kita syukuri bersama-sama. Hari ini adalah hari ke-24 dari masa 31 hari nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen Indonesia, yaitu Brigadir Jenderal Ignatius Slamet Riyadi. Slamet Riyadi seorang pahlawan nasional Indonesia, pada awalnya bernama Sukamto. Slamet Riyadi lahir di Donokusuman, Solo, 28 Mei 1926. Slamet Riyadi seorang perwira anggota Legiun Kesunanan Surakarta. Karakter yang sangat menonjol dari sosok Slamet Riyadi adalah kecakapan dan keberaniannya, terutama setelah Jepang bertekuk lutut dan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dia merupakan pencetus pasukan khusus TNI yang pada kemudian hari dikenal dengan nama Kopassus. Waktu kecil Slamet Riyadi mengenyam pendidikan di HIS, Hollandisch Inlandisch School, kemudian MULO, AVDB, dan pada akhirnya ke Sekolah Pelayaran Tinggi SPT. Dia pun menjadi lulusan terbaik dan berhak menyandang ijazah navigasi. Dengan berbekal kursus navigator tersebut, dia akhirnya menjadi navigator kapal kayu yang berlayar antar pulau di Nusantara. Beliau berhasil menggalang para pemuda, menghimpun kekuatan pejuang dari pemuda-pemuda terlatih, ex-peta, dan merekrutnya dalam kekuatan setingkat batalion yang dipersiapkan untuk melopori perebutan kekuasaan politik dan militer di kota Solo dari tangan Jepang, dan beliau berhasil mengusir Jepang. Slamet Riyadi diangkat sebagai komandan batalion Resimen 1 Divisi 10. Sejak itu Slamet Riyadi semakin banyak terlibat dalam usaha merebut kemerdekaan. Pendidikan militer tidak didapatkannya melalui teori militer di bangku pendidikan ketentaraannya, melainkan dari pengalaman langsung dalam kehidupan nyata di Solo. Setelah Jepang berhasil diusir dari Indonesia, Belanda ingin menjajah Indonesia kembali. Dalam perkembangannya, Slamet Riyadi diberi kepercayaan untuk mengomando Batalion 14. Batalion 14 merupakan kesatuan militer Indonesia yang patut dibanggakan karena selama agresi Belanda, pasukan ini sangat aktif melakukan serangan gerilya terhadap militer Belanda. Karena pasukan ini, Belanda pun sering kewalahan. Selain melawan Belanda, Slamet Riyadi pun pernah diutus Gubernur Militer II, Kolonel Gatot Subroto, untuk melakukan penumpasan perlawanan PKI di daerah Jawa Utara, dan operasi yang dia pimpin pun mengalami keberhasilan. Dan Letkol Slamet Riyadi ditunjuk menjadi wakil RI pada akhirnya. Meski demikian, kesuksesan Slamet Riyadi dalam bidang militer tidak membuatnya sombong. Dia sadar bahwa keberhasilannya hanyalah karena anugerah Tuhan. Tidak diragukan lagi, Slamet Riyadi adalah seorang ahli taktik dan strategi Indonesia. Saat dewasa, Slamet Riyadi menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan dibaptis dengan nama Ignatius. Sebagai murid Kristus, dia pun mengabdikan hidup sepenuhnya untuk gereja dan negara Republik Indonesia. Luar biasa. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Filipi 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada ayat nas bukanlah dimaksudkan untuk menguasai orang lain atau supaya ia dikultuskan dan dianut, karena ia bukanlah orang yang gila hormat. Tetapi maksudnya adalah agar setiap orang yang dilayani benar-benar meneladani apa yang dilakukan Paulus, di mana ia berusaha hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadikan Kristus sebagai teladan hidupnya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dalam hal ini Paulus ingin orang lain mengikut jejaknya sebagai pengikut Kristus. Jadi fokus utamanya adalah menjadi pengikut Kristus, bukan Paulus. Salah satu sikap hidup Paulus yang patut kita teladani adalah perihal kerendahan hati. Meski telah menjadi pemberita Injil dan pemimpin rohani yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dia juga memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi bila dibandingkan dengan orang lain. Tapi Paulus tetap rendah hati, sama seperti tokoh nasional Indonesia,
dia benar-benar sadar di hadapan Tuhan dirinya bukanlah siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Dia sama sekali tidak menganggap dirinya pemimpin yang harus dihormati dan dipuja. Karena dia tahu benar-benar bahwa tidak ada satupun yang dianggap pemimpin. Karena bagi dia hanya ada satu pemimpin, yaitu Mesias. Sehingga bagi Paulus tidak perlu menyombongkan diri. Karena itu Paulus berusaha mengikuti teladan Kristus. Dia menanamkan dalam dirinya bahwa di dalam Amsal 15 ayat 33 dikatakan, kerendahan hati mendahului kehormatan. Banyak pemimpin di dunia ini cenderung meninggikan diri, merasa selalu benar, menganggap orang lain lebih rendah, selalu ingin dilayani dan dinomorsatukan. Pemimpin yang demikian pasti akan ditinggalkan oleh pengikutnya karena ia tidak bisa menjadi panutan dan teladan yang baik. Begitu pula teladan Yesus. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi teladan bagi banyak orang. Paulus mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan untuk kemuliaan Paulus sendiri. Oleh sebab itu mari kita ikuti teladan Paulus, kita ikuti teladan Letkol Slamet Riyadi yang memiliki kecakapan, kepandaian, tapi tetap rendah hati dan mengembalikan itu semua untuk hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Allah Bapa kami yang sungguh mengasihi dan peduli atas hidup rohani kami. Biarlah ini boleh menjadi berkat rohani bagi kami pagi hari ini, untuk kami jalani sepanjang hidup kami, bahwa kerendahan hati harus mendahului segala apapun Tuhan yang kami miliki, kemampuan, kepandaian, kecekatan, keterampilan, dan jadikan kami Tuhan memiliki teladan yang sungguh baik di tengah-tengah orang yang belum mengenal Kristus. Teladan Jenderal Slamet Riyadi, Letkol Slamet Riyadi, dan juga teladan Paulus nih boleh mengingatkan kami pada hari ini untuk kami kembali datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan, bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, sehingga tidak ada yang perlu dibanggakan. Biarlah ini boleh terus mengikuti kami, kerendahan hati, sehingga kami tetap Tuhan ada di dalam kehendak Tuhan. Kami percayakan kepadamu Tuhan, hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini dan seterusnya. Bahwa Tuhan yang memimpin kami, yang terus membentuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Berkatilah jemaatmu GKI Royal Residence, setiap keberadaan kami semua. Kekurangan kami Tuhan tambahkan, Tuhan sempurnakan. Dan kekuatan baru Kau akan nyatakan sepanjang kegiatan kami hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan kepadamu Allah yang sungguh layak ditinggikan hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas semua. Tuhan Yesus memberkati dan tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Sekali merdeka, tetap merdeka.